Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita ini melanjutkan bab sebelumnya dengan memperlihatkan pertemuan penting antara Akainu dan para Gorosei. Di awal bab, Akainu sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut dipanggil untuk menghadap langsung ke ruangan otoritas tertinggi pemerintah dunia, tempat para Gorosei bermarkas. Dalam suasana yang tegang dan penuh dengan aura formalitas, diskusi penting dimulai. Gorosei memaparkan rencana besar mereka yang melibatkan Elbaf, negeri para raksasa, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya dan memiliki posisi strategis dalam peta kekuatan dunia. Dalam pertemuan tersebut, Gorosei mengungkapkan bahwa misi ini bukan sekadar invasi biasa. Nushiro, salah satu anggota Gorosei, memberitahu Akainu bahwa 2 kesatria suci telah dikirim ke Elbaf. 2 kesatria ini adalah sosok yang sangat berpengaruh, saudara kembar Shanks dan seorang wanita misterius yang sebelumnya hanya muncul sebagai siluet dalam bab sebelumnya. Mereka memiliki tugas penting untuk menciptakan kekacauan internal di Elbaf. Strategi utama adalah memicu konflik di antara para bangsawan dan elit raksasa yang selama ini bersaing memperebutkan takhta kosong sejak kematian Raja Harald 6 tahun lalu. Kekosongan kepemimpinan ini dianggap sebagai peluang besar untuk melemahkan persatuan Elbaf dari dalam. Para kesatria suci tidak hanya sekadar petarung dengan kekuatan luar biasa, tetapi juga ahli strategi yang licik dan manipulatif. Mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi keadaan demi mencapai tujuan pemerintah dunia. Nushiro menjelaskan kepada Akainu bahwa Angkatan Laut harus bersiap untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke wilayah sekitar Elbaf. Pasukan ini nantinya akan menyerang dari luar saat konflik internal di Elbaf mencapai puncaknya. Selain menciptakan kekacauan di Elbaf, para kesatria suci juga memiliki misi lain yang tak kalah penting, yaitu memburu Nico Robin dan menghancurkan perpustakaan burung hantu. Perpustakaan ini menyimpan buku-buku peninggalan dari Ohara yang dianggap sebagai ancaman besar bagi pemerintah dunia. Robin, yang telah berhasil lolos dari CP0 di Wano Kuni, kini kembali menjadi target utama. Gorosei menegaskan bahwa ancaman Robin harus dihentikan sepenuhnya kali ini, terutama mengingat pengalaman pahit dari insiden Ohara di masa lalu. Garling, salah satu Gorosei baru, dengan tegas menyampaikan kritik tajam kepada Akainu. Ia menyalahkan Angkatan Laut atas kegagalan mereka dalam menghancurkan Ohara sepenuhnya. Komentar ini membuat suasana semakin tegang, terutama karena Akainu sendiri merupakan salah satu pemimpin operasi Booster Call di Ohara. Akainu, yang dikenal dengan sifatnya yang panas, langsung menanggapi dengan sindiran tajam, menekankan bahwa orang seperti Garling, yang hanya duduk di balik meja, tidak memiliki hak untuk menghakimi situasi medan perang. Pertengkaran verbal antara keduanya hampir berujung bentrokan fisik sebelum Gorosei lainnya melerai mereka. Cerita kemudian bergeser ke Elbaf, di mana 2 kesatria suci tersebut diperlihatkan kembali. Saudara kembar Shanks, yang kini menjadi Supreme Commander Kesatria Suci, terlihat berdiri dengan aura otoritas yang luar biasa. Dalam percakapannya dengan rekannya, ia menyebut bahwa negeri para raksasa ini penuh nostalgia baginya. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa ia memiliki sejarah panjang dengan Elbaf, bahkan mungkin terlibat dalam peristiwa besar seperti kematian Raja Harald. Sementara itu, kesatria suci perempuan yang menemaninya adalah sosok baru dari keluarga Shepherd. Sama seperti Gorosei Jupiter. Ia tampak asing dengan lingkungan Elbaf, yang membuat saudara kembar Shanks menjelaskan seluk-beluk negeri tersebut. Ia menyebut bahwa Elbaf memiliki potensi besar,
Dan jika misi mereka berhasil, pemerintah dunia akan menguasai semua sumber daya yang ada di sana. Tak jauh dari kastil tempat para kesatria suci berada, sebuah siluet misterius terlihat mengintai. Siluet ini mengingatkan pembaca pada karakter yang sebelumnya muncul di bab 1132. Sosok ini tampaknya memiliki tujuan tersendiri dan sedang mencari bajak laut topi jerami. Meskipun ia menyadari adanya petir hitam besar yang menyambar kastil, ia memilih untuk tidak terlibat, menunjukkan bahwa ia adalah karakter yang penuh dengan strategi dan rahasia. Di sisi lain, di markas besar Angkatan Laut, Akainu memimpin persiapan besar untuk misi ini. Ia memanggil lebih dari 10 laksamana muda, termasuk beberapa nama baru. Kizaru dan Ryokugyu, dua admiral yang masih aktif, juga akan terlibat langsung. Ryokugyu tampak sangat antusias, mengingat ia sangat mengidolakan Akainu. Namun, antusiasme ini ditegur oleh Akainu, yang meminta semua orang berhati-hati dan fokus. Kembali ke Elbaf, perpustakaan legendaris burung hantu diperlihatkan dengan suasana yang mencekam. Saul, yang menjadi penjaga perpustakaan ini, mulai merasakan firasat buruk setelah salah satu asistennya menyampaikan kekhawatiran. Asisten tersebut dikenal memiliki firasat yang sangat akurat, sehingga firasat buruknya kali ini memicu kepanikan besar di Elbaf. Kekacauan besar tampaknya sudah di ambang pintu, dengan banyak pihak yang mulai bergerak, baik dari dalam maupun luar Elbaf. Pertempuran di Elbaf menjanjikan konflik yang jauh lebih besar daripada sekadar dua pihak yang bertarung. Akan ada banyak kubu yang saling bentrok dengan tujuan masing-masing, termasuk Angkatan Laut, pemerintah dunia, para raksasa, dan bahkan bajak laut topi jerami. Dengan semua elemen ini, Arc Elbaf menjanjikan salah satu konflik terbesar dan paling epik dalam cerita ini. Bagaimana jika Gorosei datang ke Elbaf? Jika Gorosei, sebagai otoritas tertinggi pemerintah dunia, datang langsung ke Elbaf, ini akan menjadi peristiwa besar dengan dampak yang luas bagi cerita di One Piece. Berdasarkan sumber dan petunjuk dalam manga, berikut adalah beberapa teori yang masuk akal tentang apa yang mungkin terjadi. 1. Kehadiran Gorosei menunjukkan misi yang sangat genting. Gorosei hampir tidak pernah meninggalkan Maria Joa, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Jika mereka muncul di Elbaf, itu berarti Elbaf adalah kunci dalam rencana besar pemerintah dunia. Kehadiran mereka mungkin menunjukkan beberapa kemungkinan. Mengamankan senjata kuno. Elbaf diyakini menyimpan kekuatan besar yang mungkin terkait dengan salah satu senjata kuno seperti Uranus atau Pluton. Jika pemerintah dunia mengetahui hal ini, Gorosei mungkin datang untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut tidak jatuh ke tangan musuh seperti Luffy atau Blackbeard. Eksekusi strategi besar. Kehadiran Gorosei dapat menjadi sinyal bahwa misi besar di Elbaf, menghancurkan perpustakaan burung hantu, memburu Nico Robin, atau menciptakan kekacauan politik di Elbaf, harus dilakukan dengan tangan mereka sendiri untuk menjamin keberhasilan. 2. Gorosei bisa menjadi pemantik konflik multikubu. Kedatangan Gorosei ke Elbaf hampir pasti akan menarik perhatian pihak-pihak lain yang terlibat, menciptakan konflik besar antara berbagai kekuatan seperti bajak laut topi jerami. Jika Luffy dan krunya berada di Elbaf, mereka pasti akan berusaha melindungi Robin dan mencegah Gorosei merebut sumber daya Elbaf. Hal ini akan memicu pertempuran langsung dengan Gorosei dan pasukan mereka. Para raksasa Elbaf, bangsa raksasa dikenal sebagai pejuang tangguh yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Jika mereka menyadari bahwa pemerintah dunia berusaha memanipulasi atau menghancurkan negeri mereka, para raksasa, termasuk tokoh seperti Fajruddin, mungkin akan melawan. Pihak ketiga, Blackbeard atau Shanks. Kemungkinan besar pihak ketiga seperti Yonko Shanks atau Blackbeard juga akan muncul di Elbaf, baik untuk melindungi atau mengeksploitasi kekuatan yang ada di sana. Kehadiran mereka akan semakin memperumit situasi. 3. Pengungkapan lebih dalam tentang Gorosei dan pemerintah dunia. Jika Gorosei datang ke Elbaf, ini bisa menjadi kesempatan bagi Eiichiro Oda untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang identitas, kemampuan, dan motivasi mereka. Beberapa poin menarik yang mungkin terungkap adalah kemampuan unik Gorosei. Ada kemungkinan bahwa setiap anggota Gorosei memiliki kekuatan buah iblis yang luar biasa, mungkin jenis buah iblis mitologis atau antik.
Jika mereka terlibat dalam pertempuran, kemampuan mereka bisa menjadi ancaman serius bagi topi jerami dan para raksasa. Keterkaitan dengan Joy Boy dan sejarah Elbaf. Elbaf dengan sejarah panjangnya mungkin memiliki koneksi langsung dengan Joy Boy dan abad yang hilang. Jika Gorosei datang ke Elbaf, mereka mungkin berniat untuk menyembunyikan kebenaran tentang masa lalu tersebut. Motivasi rahasia Gorosei. Kedatangan mereka dapat memberikan wawasan tentang tujuan sebenarnya dari pemerintah dunia, seperti alasan mereka sangat ingin menghancurkan Robin dan apa yang mereka takutkan dari kebangkitan Luffy sebagai Joy Boy. 4. Kemungkinan kekalahan besar bagi pemerintah dunia. Jika Gorosei datang ke medan perang seperti Elbaf, risiko besar juga menyertai mereka. Kekalahan mereka di Elbaf bisa menjadi titik balik penting dalam cerita, seperti kekalahan strategis. Jika Luffy, topi jerami, dan para raksasa berhasil menggagalkan rencana Gorosei, ini bisa merusak kredibilitas pemerintah dunia secara global, menginspirasi pemberontakan di wilayah lain. Pengungkapan rahasia besar. Jika Gorosei kalah, mungkin ada pengungkapan besar tentang sejarah rahasia dunia, atau sesuatu yang terkait dengan rahasia D dan One Piece. 5. Penyatuan bangsa raksasa. Kehadiran Gorosei di Elbaf juga bisa menjadi pemicu bagi bangsa raksasa untuk bersatu kembali. Para raksasa yang saat ini terpecah karena konflik internal mungkin akan melupakan perbedaan mereka untuk melawan ancaman eksternal. Jika bangsa raksasa bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat sulit dikalahkan, bahkan oleh pemerintah dunia. Jika Gorosei datang ke Elbaf, itu akan menjadi momen klimaks yang melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah dunia, angkatan laut, hingga bajak laut dan bangsa raksasa. Konflik ini dapat menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam seri One Piece, dengan konsekuensi besar bagi narasi global cerita. Kehadiran Gorosei bisa membuka rahasia penting, memicu aliansi baru, atau bahkan menandai awal dari kejatuhan pemerintah dunia. Apapun yang terjadi, Elbaf akan menjadi salah satu arc paling monumental dalam sejarah One Piece. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.